kajian hati. Tenangkan. Sekarang kita kasih kesempatan untuk Kak Arzeti, silakan Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau Ustadz bisa melihat dan merasakan bagaimana sebagai seorang perempuan, bunda-bunda di sini, kami hadir dari tempat yang luar biasa berbeda, luar biasa ujian yang diberikan kepada kami sebagai seorang bunda, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, sebagai seorang wanita bekerja, Ustadz. Kami semua memiliki anak-anak yang tentunya merupakan tanggung jawab besar kami yang akan kami bawa nanti pertanggungjawabkan kepada Allah, dan kami ini adalah sebagai madrasah bagi anak-anak kami. Tapi semua itu kan kembali lagi Ustadz dengan perkembangan zaman. Banyak ketakutannya. Karena ketika kita bicara kepada anak-anak kita, saya yakin bunda-bunda di sini juga memiliki strategi yang berbeda-beda. Mereka yang mudah sekali untuk melihat apapun itu dalam gadget mereka lebih mudah untuk mendengar penyampaian yang disampaikan oleh di TikTok atau sosial media. Ustadz, boleh tidak kami di sini diberikan apa yang harus kami lakukan, tirakat-tirakat apa, prihatin apa yang memang harus selalu kami jalankan di setiap hari kami sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri, sebagai seorang perempuan, yang agar kami ini tidak salah melangkah. Tapi kembali lagi Ustadz, ini adalah didikan orang tua kita yang dulu, yang kita tidak bisa melihat atau membandingkan dengan teknologi. Tapi kita selalu diingatkan oleh orang tua kita untuk dekat kepada Allah, cari wajahnya Allah. Bahasa-bahasa ini mungkin untuk saat ini agak sedikit bagi anak-anak kita terlalu kolot, terlalu berat, terlalu tidak menarik. Mungkin itu Ustadz ya, agar kami bisa semakin kuat, semakin berpegangan tangan. Kalau Bunda tahu, beliau kan sebelumnya sebagai seorang model kita tahu, Masya Allah. Kemudian dengan izin Allah beliau hijrah dan kemudian diberikan kemudahan. Apa hikmah dari semua perjalanan yang pernah Bunda lewati? Sehingga kita bisa belajar banyak juga dari Bunda hari ini. Dunia entertainment, dunia yang Masya Allah, mungkin orang melihat dunia itu dilihat dengan kasat mata itu, yang semua tuh indah, semua itu menyenangkan. Tapi kembali lagi bahwa kadang-kadang indahnya dunia itu tidak memberikan ketenangan hati. Karena itu ketika menikah, punya anak, membesarkan anak, mendidik anak-anak itu setelah bertumbuh mereka menginginkan bahwa ibu, boleh tidak ibu kalau ibu menggunakan hijab. Ustadz Uje dulu kami sangat dekat, beliau juga selalu bilang, Z, kamu tuh ya kalau di atas panggung mukanya mengkilat sedikit, kamu menyegerakan untuk ditacam pakai bedak. Alangkah lebih indahnya kalau kamu juga langsung menggunakan hijab untuk menutup diri kamu agar lebih terlihat indah lagi di mata Allah gitu. Insya Allah luar biasa. Dan yang menariknya Bunda Arzeti ini sebagai public figure, tapi yang aku dengar katanya nggak memperbolehkan anaknya untuk pacaran, betul ya Bunda ya? Masya Allah, jadi memang aku kecil dulu teh, walaupun kita di dunia entertainment dengan usia 32 tahun, dulu juga kita nggak boleh pacaran sama ibu. Karena mungkin ibu itu dulu adalah perempuan sendiri. Jadi dulu zaman dulu tuh kan selalu begini Ustadz, ada anak laki-laki main ke rumah kan bahasanya gini, jangan, nggak boleh ada anak laki-laki ke rumah kita, malu nanti diomongin tetangga. Jadi ketika kita usia 32 tahun pun ibu tuh dengan bangganya bilang kepada orang bahwa anak saya itu hebat loh gak punya pacar. Jadi dia itu lebih senang ketika anaknya gak punya pacar. Kakakku yang pertama pun nikah dengan usia 38 tahun Ustadz. Jadi akhirnya mindsetku sekarang ini anak-anakku Bagas udah mau selesai di Akmil pun
jangan pacaran ya nak, anak-anak semuanya jangan pacaran dulu deh nak gitu loh. Karena takut, pacaran itu takutnya nanti membuat mereka itu hilang konsentrasi ya bun, lupa tujuan. Setuju bun? Betul ya bun? Betul ya bun? Nanti apa bun? Bucin. Takutnya bucin Ustadz. Bunda, Iya, Aa. perempuan harus disibukkan dengan ilmu. Kalau perempuan tidak sibuk dengan ilmu, maka perempuan akan sibuk dengan perasaan-perasaannya. Dan laki-laki juga harus sibuk dengan ilmu. Kalau laki-laki nggak sibuk dengan ilmu, laki-laki pun akan sibuk dengan hawa nafsunya. Aa mungkin belajar aja dari almarhumah ibu saya. Ada 4 hal yang ibu saya hadirkan dalam hidupnya, sehingga dengan izin Allah membentuk Aa seperti ini. Yang pertama, solehkan dirimu sebelum solehkan anakmu. Banyak orang tua pengen punya anak yang soleh, tapi lupa menjadi orang tua yang soleh. Padahal rumusnya, batang tidak mungkin kokoh, daun tidak mungkin rindang, kemudian buah tidak akan mungkin manis kecuali akarnya yang kuat. Maka izin, mungkin bunda belum sempurna, mungkin bunda belum baik, tapi setidaknya bunda berusaha untuk menjadi baik di depan anak-anak kita agar anak kita melihat sebagaimana kebaikan orang tuanya. Contoh, ibu bilang sama anak, nak baca Quran, tapi ibunya nggak baca Quran. Kira-kira kalau begitu caranya nyampe apa enggak? Jadi kalau bunda ngingetin anak plus nyontoin sama anak, itu bisa lebih cepat diserap oleh anak. Dan kabar baiknya, anak itu peniru yang paling hebat. Apa yang orang tuanya lakukan, maka biasanya anak juga percis ngikutin apa yang orang tuanya lakukan. Yang kedua, ajarkan kebaikan kepada anakmu. Salah satunya pilih pendidikan yang baik untuk anakmu. Jangan khawatir dengan yang kita keluarkan untuk pendidikan anak. Aa sering bilang, pendidikan anak itu bukan biaya, tapi investasi. Apa bedanya? Kalau biaya dikeluarkan habis. Tapi kalau investasi dikeluarkan pasti balik lagi. Jangan semata-mata bunda sudah pilihkan sekolah yang terbaik, kemudian bunda acuh begitu saja. Tidak. Karena bagaimanapun al-ummu madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama, wal abu ro'isuha. Dan ayah kepala sekolahnya. Jadi dia bersekolah, tapi di rumah dia juga harus mendapatkan pendidikan daripada orang tuanya. Yang ketiga, arahkan ke arah yang lebih baik. Yang terakhir, doakan. Doa orang tua itu mustajab. Kalau kita sudah ngerasa lelah dengan kondisi anak, doain aja. Tangan kita hanya 2, setuju? Kaki kita 2, mata kita 2. Kita gak bisa ngawasin anak 24 jam. Kita gak bisa ngurus anak sepenuhnya. Yang bisa ngawasin siapa? Allah. Mudah-mudahan bisa belajar sama-sama Bunda Arzeti. Karena bicara tentang anak memang tidak ada habisnya. Dan itulah ilmu yang harus terus kita pelajari. Mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh dan soleha. Amin ya rabbal alamin.